Bismillahirrahmanirrahim. Bab 4. Pengumpulan pertama Al-Quran. Penyebaran tulis-menulis di Arabia. Teori yang berkembang luas di kalangan sarjana muslim bahwa bangsa Arab adalah bangsa yang mayoritasnya buta aksara dan bodoh. Bagaimana lazimnya ditunjukkan dengan ungkapan jahiliyah terlihat tidak mendapat dukungan dari temuan-temuan arkeologi dan bahkan tidak disokogi oleh Al-Quran sendiri. Bukti-bukti arkeologis menunjukkan bahwa suatu bentuk tulisan telah dikenal di Arabia selama berabad-abad sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW. Terdapat sejumlah prasasti dalam bahasa Arab selain yang bertanggal jauh sebelum era Kristen. Sementara prasasti yang ditemukan di daerah barat Arabia dalam Abjad Nabatain, Lihayanik, dan Samudik berasal dari abad-abad sebelum kelahiran Nabi. Contoh paling awal untuk bahasa Arab klasik dan naskah-naskah berbahasa Arab adalah 3 sketsa kasar yang tertera pada tembok suatu kuil di Syria yang berasal dari abad ketiga. Prasasti yang lebih awal dari kehadiran Nabi memang belum ditemukan di sekitar Mekah, namun seperti ditunjukkan dalam bab 1, Mekah adalah suatu kota niaga yang sangat tergantung pada perniagaan untuk keberadaan yang asasi dalam hubungan dagang yang teratur dengan daerah-daerah di mana tulisan menulis telah menjadi tradisi. Para pedagang Mekah tentunya telah mempelajari tradisi tersebut untuk kepentingan niaga dan kemudian menyebarkannya ketika kembali ke kampung halaman. Dikabarkan oleh Al-Baljuri, wafat tahun 892 Masehi, bahwa pada masa Nabi hanya terdapat 17 orang lelaki ditambah segelintir wanita yang bisa menulis, tetapi pernyataan ini sangat tidak masuk akal seperti ditunjukkan di bawah. Nabi sendiri kabarnya memiliki sejumlah sekretaris yang ditugaskan menulis wahyu. Lebih jauh, kenyataan bahwa orang-orang Mekah, sebagaimana halnya orang-orang Mesir yang sangat menyukai tulis-menulis, telah memanfaatkan berbagai jenis bahan untuk menulis. Tentunya merupakan hal yang wajar di kota seperti Mekah, dengan jelas menunjukkan bahwa pengetahuan tulis-menulis dan bahan-bahan untuk menulis telah tersebar dan dikenal cukup luas di kota tersebut. Al-Quran sendiri memberi indikasi ke arah ini. Dari wahyu pertama yang diterima Muhammad, mungkin bisa ditafsirkan bahwa tulis-menulis di Mekah masih merupakan suatu yang asing atau baru dan bersifat supranatural. Tetapi sejumlah besar bukti tidak langsung dari Al-Quran justru memperlihatkan keakraban orang-orang Mekah maupun Madinah dengan tulis-menulis maupun peralatannya. Tamsilan-tamsilan Al-Quran misalnya terendam dalam suatu atmosfer niaga dan menyeratkan penyiapan catatan tertulis. Jadi hari pengadilan akhirat dikatakan sebagai hari penghisaban ketika kitab-kitab dibuka, dan ketika setiap orang akan ditunjukkan catatan-catatannya atau akan diberikan catatannya untuk dibaca, malaikat-malaikat menulis perbuatan manusia dan segalanya akan dicatat dalam suatu kitab. Tamsilan-tamsilan Al-Quran ini yang mengekspresikan butir-butir doktrinal Islam paling mendasar dalam tema-tema perniagaan teologis dan melibatkan aktivitas tulis-menulis serta penggunaan bahan-bahan untuk menulis, bukanlah sekedar kiasan-kiasan ilustratif. Tamsilan-tamsilan semacam itu pasti tidak akan digunakan Al-Quran bila belum dipahami atau dikenal masyarakat Mekah. Jika butir ini disepakati, dapat disimpulkan bahwa tulis-menulis bukan merupakan hal baru, tetapi justru telah cukup dikenal kalangan penduduk kota Mekah. Sementara di Madinah, ketentuan Al-Quran yang menyatakan bahwa transaksi utang piutang yang dilakukan kaum muslimin mesti dicatat dan disaksikan 2 orang secara jelas menunjukkan bahwa di kota ini orang-orang bisa menulis. Tidak sulit ditemukan. Kalau tidak demikian, maka Al-Quran tentunya tidak akan memerintahkan penulisan transaksi tersebut karena akan disulitkan dijalankan lantaran langkahnya orang-orang yang bisa menulis. Di dalam hadis bahkan dilaporkan bahwa orang-orang Mekah yang tertawan dalam perang Badar diperkenalkan menembus kebebasan diri mereka dengan mengajarkan tulis-menulis kepada kaum muslimin di Madinah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tulis-menulis juga bukan merupakan hal yang asing di Madinah. Bahan tulis-menulis juga disebutkan dalam Al-Quran. Kata Rob dalam ayat 52:3 mungkin mengacu pada sejenis kertas, kulit atau perkamean yang terbuat dari kulit binatang. Kata kirtos yang muncul dalam 6791 barangkali bermakna lontar karena kata ini terambil dari bahasa Yunani kates yang bermakna selembar atau sehelai lontar. Rujukan kedua, kata kirtos yang muncul dalam bentuk plural koratis bisa
bisa menyiratkan makna bahwa orang-orang Yahudi menggunakan lontar untuk menulis bagian-bagian terpisah Taurat. Sementara rujukan lainnya mungkin mengacu kepada sebuah kitab yang terbuat dari lontar. Barangkali kitab jenis inilah yang dimaksudkan ketika Al-Quran berbicara tentang suatu kitab yang diturunkan kepada Muhammad. Demikian pula kata suhuf muncul beberapa kali di dalam Al-Quran dalam kaitannya dengan wahyu pada umumnya atau dengan wahyu yang disampaikan kepada Ibrahim dan Musa. Bentuk tunggal kata ini sahifah kemudian bermakna selembar bahan untuk menulis tanpa menetapkan jenis bahannya, dan suhuf lazimnya diartikan sebagai lembaran-lembaran terpisah yang tidak terjilid. Sementara tinta dan pena sebagai alat tulis juga dirujuk dalam Al-Quran. Semua rujukan tentang bahan-bahan untuk terus menulis ini sebagaimana dengan pengenalan tentang tulis menulis yang dikembangkan di atas tidak mungkin muncul dalam ungkapan Al-Quran jika tidak dipahami masyarakat. Yang menjadi sasaran wahyunya adalah mustahil bila Al-Quran berbicara dengan menggunakan ungkapan-ungkapan yang tidak dimengerti masyarakat Arab ketika itu, karena hal ini akan membuat pesan-pesan ketuhanan yang didakwahnya tidak mencapai sasaran yang dikehendaki. Pengetahuan tulis menulis dan bahan-bahannya yang bisa dikatakan telah tersebar cukup luas di kalangan penduduk kota Mekah dan Madinah sama sekali tidak menegasikan kuatnya tradisi hafalan di kalangan bahasa Arab. Perkembangan bentuk tulis Arab ketika itu yang mengarah kepada bentuk kursif jelas tidak memadai untuk penggunaan inskripsional lebih jauh. Aksara tidak digunakan tanpa syakal dan ijam. Lebih memperhatikan eksistensi tulisan ketika itu sebagai alat untuk mempermudah hafalan tanpa tingkatan keakraban yang semestinya terhadap suatu teks. Seorang tentunya akan mengalami kesulitan dalam membacanya. Tulisan Arab menurut teori terpopuler di kalangan sarjana barat dipandang merupakan tulisan kursif nabatain yang ditransformasikan ke dalam karakter tulisan Arab pada abad keempat atau kelima. Proses transformasi ini kemungkinan berlangsung di Madian atau di kerajaan Gassasania. Di bawah pengaruh perniagaan tulisan baru ini menyebar ke Arab Utara dan Selatan pada permulaan abad ke-6. Ia telah mencapai daerah Syria Utara, mungkin mencapai keberhasilan penyebaran yang sama ke daerah-daerah yang menggunakan bahasa Arab Utara khususnya di Mekah ataupun Madinah. Sekian dari saya, kurang lebih maaf. Bila topik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.